Iya, karena saya mau minum kopi, saya lepas dulu deh maskernya. Saya adalah penyuka kopi dan dari dulu memang setiap hari saya minum kopi. Sukanya kopi hitam, tapi hari ini saya minum kopi instan. Biasanya kopi hitam yang digiling itu, sehingga gulanya saya takar sedikit. Tapi hari ini saya coba kopi instan yang cappuccino. Kopi produksi Indonesia yang ambasadornya, bintang iklannya itu penyanyi yang dulu adalah seorang yang memperjuangkan hak-hak wong cilik ya, hak-hak buruh lewat lagu-lagunya dan statement-statementnya. Tapi hari-hari ini sibuk jualan kopi buatan Indonesia, enak nih. Bicara tentang filosofi kopi, masing-masing orang punya. Dan menurut saya sih lebih ke dampaknya aja sih. Lebih bisa bikin mikir, mungkin karena kafeinnya. Dan jujur aja sampai hari ini saya masih miris dengan kejadian yang baru saja lewat. Puji Tuhan udah selesai. Tapi ya tinggal riak-riaknya tentang pengesahan Undang-Undang Cipta Karya Omnibus Law yang sudah disahkan DPR, yang menimbulkan reaksi yang begitu luar biasa, sangat luas di antara masyarakat di berbagai kota, sangat reaktif, sehingga kemudian ya demo tidak berjalan kondusif sebagai sarana menyuarakan aspirasi, tetapi lebih kepada akhirnya perusakan fasilitas umum, bakar-bakaran dan lempar-lemparan. Ya walaupun pada akhirnya dapat dikendalikan, tapi saya sangat menyayangkan. Dan setelah investigasi ternyata yang ditangkap, tentu yang ditangkap ini adalah mereka yang anarkis, provokatif. Mereka adalah bukan dari kaum buruh atau mahasiswa yang mestinya dua komponen yang akan berorasi menyampaikan aspirasi. Tapi kelompok yang ketangkap ini mayoritas adalah bukan buruh, mahasiswa, entah dari mana nggak jelas. Lebih miris lagi, dan saya sempat sedih banget melihat ibu wali kota Surabaya, ibu saya, Bu Risma, yang begitu bergetar berkata, kenapa kalian merusak kotaku yang dibangun dengan susah payah sampai patah tangannya dan sebagainya. Dan ternyata mereka ini tidak berasal dari Surabaya, bukan orang Surabaya, anak-anak sekolah menengah. Belajar dari peristiwa ini, kenapa ya bisa terjadi? Kalau saya sih dari kacamata wong cilik ya, orang kecil, mungkin sosialisasi sebelum pengesahan itu kurang, sehingga kedahuluan sama hoax. Karena saya melihat sosialisasi detail hanya untuk mengcounter hoax yang sudah lebih dulu merajalela di masyarakat, dan itu udah terlambat karena demo udah, ya kan. Jadi menurut saya memang mestinya belajar dari pengalaman yang sudah-sudah. Kalau di Indonesia apa saja bisa dipelintir untuk kepentingan tertentu, mestinya sosialisasinya itu gencar, semua media dipakai oleh pemerintah untuk mensosialisasikan apa dan bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja itu, sehingga semua orang ditargetkan paham, sehingga kemudian bila ada hoax beredar udah ditangkal lebih dulu. Tapi apapun itu, ini menjadi pelajaran. Cuman saya orang yang menaruh kepercayaan penuh ya kepada pemerintah, karena iman saya berkata bahwa siapapun yang menjadi pemimpin, kalau tidak seizin Tuhan itu nggak mungkin.
Sehingga siapapun yang memimpin Indonesia pasti saya akan support. Paling tidak mensupportnya di dalam doa dan apapun yang saya bisa lakukan ya, karena saya terbatas sebagai Om Cili ya. Saya percaya pemerintah tidak pernah ada niatan untuk membuat undang-undang yang menyengsarakan rakyatnya, nggak mungkin. Jauh. Karena di dalam setiap proyek, setiap apapun yang dilakukan, entah jangka pendek, menengah, jangka panjang, Pak Presiden itu selalu memikirkan semata-mata untuk kepentingan rakyat. Makanya doa saya selalu Pak Jokowi di periode yang kedua ini semakin berhikmat, semakin teguh hatinya untuk berdiri berpijak untuk kepentingan rakyat. Itu doa saya setiap hari. Tetap sehat, dijauhkan dari segala mara bahaya, dilindungi oleh Tuhan supaya dapat menuntaskan 2 periode ini dengan menorehkan prestasi yang gemilang yang nanti akan dikenang ke depan oleh generasi berikutnya, bisa menjadi pahlawan pembangunan yang sesungguhnya bagi bangsa ini. Itu doa saya. Dan kalau saya percaya bahwa undang-undang ini pun untuk kesejahteraan bangsa, maka doa saya selanjutnya adalah seperti tujuan awal Undang-Undang Cipta Kerja ini dirancang, disahkan, kemudian setelah melalui proses adalah untuk mendatangkan investor asing, menanamkan modalnya di Indonesia, membuat perusahaan menginvestasi banyak hal di Indonesia, itu terjadi. Karena selama ini Indonesia tidak dilirik, bahkan sudah dilirik lalu mereka menarik diri, kan menimbulkan pertanyaan. Ternyata terakhir kita tahu bahwa birokrasi untuk berinvestasi di Indonesia bagi warga asing itu tidak mudah. Ada birokrasi yang bertumpuk-tumpuk, administrasi yang tidak jelas, jelimet, mumet, sehingga kemudian investor asing itu lebih memilih negara-negara yang mudah bagi mereka untuk bekerja sama. Dan salah satu negara yang menerapkan Omnibus Law adalah Vietnam, dan investor asing itu banyak ke sana. Saya berharap ketika ini betul-betul diterapkan, investor datang seperti harapan Bapak Presiden dan kita semua yang mendukung. Lalu kemudian tersedia lapangan pekerjaan, sehingga kemudian pengangguran akibat COVID dan apa segala macam pandemi ini yang meningkat kembali mendapatkan pekerjaan, dan kesejahteraan bangsa kita kembali meningkat dan dipulihkan. Saya berharap seperti itu, dan saya tidak akan pernah berhenti mendoakan hal itu, supaya cita-cita luhur pendiri bangsa ini untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur bagi Indonesia yang kaya raya ini dapat tercapai. Dan ya, belajar dari pengalaman kemarin, ternyata setelah demonstrasi besar-besaran, yang tersisa hanyalah, tidak ada yang tersisa. Yang tersisa hanyalah penyesalan paling dari beberapa. Hasilnya apa? Mungkin bahkan ada di antara mereka yang terpapar, pulang ke rumah, bikin orang di rumah kena COVID dan sebagainya. Belajar dari sini kita harus menjadi orang yang tidak mudah diprovokasi dan ditunggangi untuk kepentingan-kepentingan yang bukan kepentingan kita, tapi kepentingan segelintir orang yang mengorbankan kita. Tapi puji Tuhan, pagi hari ini saya mendapatkan info dari S100 bahwa di Surabaya ada 33 kelurahan sudah dinyatakan 0 COVID-19. Waduh, puji Tuhan banget. Doa saya dan doa kita terjawab. Pelan-pelan
saya percaya COVID ini akan sirna. Dan setelah COVID ini berlalu, harus ada lapangan pekerjaan. Pas investor datang, harapan kita seperti itu, COVID pergi, dan orang-orang yang work from home atau jobless karena pandemi kembali bekerja karena ketersediaan lapangan pekerjaan. Sebagai rakyat yang mencintai bangsanya, saya tidak akan berhenti berdoa untuk kesejahteraan itu senantiasa dianugerahkan oleh Tuhan. Dan doa saya sekali lagi bagi presiden saya, Pak Jokowi dan keluarga, tetap dalam lindungan Tuhan, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, lebih daripada itu diberikan hikmat untuk dapat membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Sehingga 2 periode adalah 2 periode yang penuh dengan kegemilangan. Itu doa saya. Saya minum kopi untuk supaya tetap semangat dan tetap dapat berkarya.